Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama, Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu, Pak? Iya pasti, Pak. Karena sama sebenarnya. Ya. Kami sebenarnya tuh siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah. Bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap ya untuk menjadi saksinya. Sekali lagi di hadapan saya ini merupakan teman kuliah dari Pak Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Oke, apa kabar Pak Andi hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari Jumat ini hari yang baik ya. Oke. Kita semua. Ya. Oke, Pak Andi, ya. Ini gimana ceritanya ini kok dibuat tanah air kita ini gempar dengan soal ijazahnya? Kenapa dibahasnya sekarang, Pak Andi? Apa reaksi Pak Andi atau tanggapan Pak Andi setelah melihat yang beredar hari ini dan respon Pak Jokowi juga melaporkan ke Polda, Pak Andi? Begini, kalau dari kami ya, dari teman-teman seangkatan itu kita sudah bersepakat ya. Jadi itu kalau kita menganggapnya sebagai guyonan saja sebenarnya itu ya. Karena apabila dibuktikan sampai ke apapun juga seandainya buktikan secara forensik pun kita itu juga berani juga gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman ini kan yang masih ada dari 88 itu sekarang ini tersisa 67 ya. Sisanya sudah pada meninggal. Dan itu 67 orang itu masih pada pegang ijazah juga. Jadi kalau misalnya dibuktikan bahwa kita ada kesamaan ya. Kalau di dalam teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya itu pernah juga waktu Pak Jokowi ke Jogja, kemudian mereka juga menunjukkan ijazahnya semua gitu. Dan itu memang nggak berbeda lah, sama persis gitu. Ya barangkali orang yang meragukan itu adalah foto ya. Fotonya Pak Jokowi, kenapa dulu pakai kacamata sekarang malah enggak gitu kan. Itu salah satunya itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau persoalan foto ya, ini kan sudah 40 tahun dan gitu. Orang pasti berubah gitu. Nah, kalau dilihat misalnya foto saya waktu masih muda ya tidak seperti ini saya juga gitu. Nah, sebaliknya kalau saya itu dulu nggak pakai kacamata, sekarang malah kalau baca harus pakai kacamata gitu kan itu. Nah, kalau Pak Jokowi berbeda, kebalikan. Dulu dia pakai kacamata, sekarang malah nggak pakai kacamata gitu. Tapi pernah saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak dulu pakai kacamata kok sekarang nggak pakai gitu. Pernah saya tanyakan. Dia jawabannya, saya sendiri nggak tahu gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur, dan saya kalau baca begini itu ya nggak pakai kacamata masih jelas. Dia bilang gitu. Jadi ada perubahan memang. Itu ketemunya kapan waktu disampaikan soal itu, Pak? Tahun 2018 sudah jadi presiden? Ya, sudah. Kebetulan kami diundang untuk ke istana, diajak makan siang lah. Biasa kan beliau senangannya makan siang ya. Dan di hari Jumat juga kalau waktu itu. Itu kalau beritanya di detik.com itu ada itu di situ. Saya pengen tahu nih Pak, kronologinya Pak ya. Ini kan awal mula sepengetahuan kita ini mulai rame soal ijazahnya Pak Jokowi ini dipersoalkan itu awal mula dari postingan teman kita di sini Pak, mantan stafsus mantan gubernur di NTB, Dian Sandi. Nah itu gimana ceritanya Bapak berkomunikasi dengan Dian Sandi dulu untuk bagaimana meyakinkan bahwa itu benar ijazahnya Jokowi dengan membandingkan ijazah yang Bapak miliki hari ini? Jadi begini,
Kalau Mas Dian itu memang saya sudah kenal sejak tahun 2018 kalau ingat saya ya. Kemudian tahun 2019 saya jadi Kepala Dinas Perindustrian. Jadi sebelumnya saya di Kehutanan ya, Kepala Dinas Kehutanan, kemudian di situ saya jadi Kepala Dinas Perindustrian. Itu mulai berkenalan lah sama Mas Dian ya, Dian Sandi Utama itu. Nah, kemudian ada cerita-cerita saya sama dia itu bahwa presiden itu sebenarnya teman saya gitu. Teman apa? Teman kuliah gitu. Teman kuliah di S1, kemudian lulus juga bareng, pada saat wisudanya itu bareng gitu. Hanya bedanya adalah pada waktu lulus 85 saya kerja di Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar. Kemudian Pak Jokowi itu di Aceh, di PT KKA Kertas Kraft Aceh. Di sana. Kemudian tahun 86 kemudian Pak Jokowi itu menikah sama Bu Iriana itu ya. Itu kemudian Bu Iriana kan diajak tapi karena dia itu di Kertas Kraft Aceh, hidupnya itu di hutan lah, kayak ada campnya itu di tengah hutan. Kemudian mungkin ya beliau nggak betah atau nggak tahan, Bu Iriananya maksudnya itu mungkin nggak tahan, akhirnya ngajak pulang saja. Dan akhirnya dia keluar dari PT KKA itu. Sebuah perusahaan itu waktu itu? Ya, perusahaan Kertas Kraft Aceh itu dulu itu terbesar di Asia itu sebenarnya. Kemudian pindah dia ke Solo. Nah, saya masih di Pematang Siantar tahun 87. 1987 itu ya, saya dipindah ke sini ke NTB. Nah, jadi ya sudah tidak pernah komunikasi. Kemudian beberapa tahun kemudian saya itu ke Kota Solo. Kota Solo itu ke Loji Gandrung pada saat beliau jadi wali kota. Nah, itu saya duduk berdua begini di belakang di Loji Gandrung itu. Kemudian ada anak putranya beliau itu keluar. Nah, ternyata itu ya Gibran itu. Terus saya dikenalin pada saat itu Gibran itu baru lulus dari Singapura. Umurnya itu 22 tahun. Saya juga kaget, wah umur 22 tahun sudah lulus. Cepat ya. Di S1 di Singapura. Karena saya waktu pada lulus itu dulu itu usia saya 24. Itu pun saya itu merasa diri saya lancar gitu kan. Orang-orang lulus awal saya ikut, ya Pak Jokowi juga ikut. Ini 22 tahun, cepat sekali gitu. Pak Andi, ini menarik sekarang. Sekarang kan perlu kita atau Pak Andi ya sebagai rekan Pak Jokowi waktu itu di satu fakultas kali ya. Di Fakultas Kehutanan. Benar, Pak. Perlu bagaimana cara Pak Andi kira-kira menjelaskan kepada publik atau masyarakat luas di sana bahwa benar bahwa Jokowi itu adalah teman kuliah Anda, Pak? Ya. Jadi begini, tahun 1980 ya. Itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1 ya. Itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu. Itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian pendaftaran itu kalau dibuka di Kompasiana itu masih ada datanya ya. Siapa yang diterima di situ itu 88 orang itu ada. Nah, kuliah di UGM jadi mulai tahun 80. Kemudian kita mengikuti awalnya itu ada keakraban dulu. Kalau sekarang ini apa ya namanya ya? Yang pelonco itu apa ya? Ya KKM bukan. Yang pas penerimaan awal itu. Ospek, sorry. Ospek kayak ospek itu. Nah, kalau di Kehutanan itu kita dibawa ke Wanagama. Wanagama itu di Gunung Kidul sana. Mahasiswa barunya gitu, Pak ya? Itu selama seminggu kita tidur di tenda gitu, bermain gitu. Jadi untuk menjalin keakraban. Akhirnya kita mulai mengenal gitu kan. Siapa sih ini, siapa sih ini gitu. Kemudian di dalam masa kuliah itu juga kami ini pernah ada praktek di Gresik. Di Gresik itu, nah kita harus berhenti di Solo waktu berangkat itu, nginep di Solo. Di Solo itu dipecah ya.
ada yang nginep di rumahnya Pak Jokowi, ada menginap di teman yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa teman yang nginep di tempatnya Pak Jokowi. Saya nginep di tempat yang lain gitu. Kemudian besoknya kita berangkat ke Gresik, itu PT Nusantara Kayu Plywood itu di sana. Kemudian belajar, jadi mulailah di situ terjalin keakraban di antara teman-teman itu ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, kita praktek selama 1 minggu di Cilacap, di Batu Raden. Nah itu juga semakin mengakrabkan, karena hutan kita itu kan ada di laut juga. Itu kita lihat di Cilacap, hutan mangrove, kemudian di Batu Raden, banyak di gunung kan gitu. Nah setelah itu ya kita sudah menjadi saling mengenal gitu kan gitu. Nah kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya, jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng, kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran, mata kuliah itu ya, itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi misalnya ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, nah, itu silvikultur, karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan kayu ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak begitulah itu. Oke, saya ingat Bapak. Sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Anies sekarang udah tahu nih, seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, memang nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Itu. Soal font, ini jadi salah satu juga masalah. Font, gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu bang ijazah ya begini ini gitu. Dari kalau dibilang kita ini buat atau itu, kita nggak bisa buat ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu, ya. Saya ke sana. Dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya, ya memang sama, memang begini semua. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Oke. Itu. Baik, berikutnya soal dosen pembina kalau tidak salah. Pembimbing, dosen pembimbing yang sempat juga dipersoalkan. Oke, itu gimana Pak?
Kalau saya, pembimbing saya itu namanya dulu ya pembimbing akademik, namanya itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya, itu. Ya beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah, kalau Pak Jokowi, pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kosmajo, gitu, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya, gitu. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di di skripsi. Oke, skripsi, sorry. Itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, di masa 85 itu skripsi itu yang kita itu hanya mencetak ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah, kita itu mencetak itu 5. 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas. Kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Kan ada pembimbing, ada pengujian, itu. Nah, di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya bimbing utama itu. Kalau bukti-bukti Bapak di kampus atau foto bersama dengan sesama ini fakultas saat itu ada, Bapak masih simpan? Masih ada ya. Ada foto-foto, kebetulan yang namanya itu Saminuddin Baroritau. Ini dari Aceh ini anak ini ya. Itu memang yang punya Tustel dan beliau saat itu ya itu. Di kemana-mana beliau suka bawa Tustel, ya. Sehingga banyak foto-fotonya juga, gitu kan. Nah, jadi foto waktu kita pertama kali masuk fakultas kehutanan, tapi ya jangan bandingkan kayak gedung sekarang ya. Gedungnya masih lama gitu, kita harus pakai baju putih, pakai dasi hitam, ya, itu ada di situ ya. Gitu. Kalau sama waktu wisuda ada, dia punya juga Pak, namanya Saminuddin Baroritau itu. Bapak masih simpan pastinya ya? Karena kebetulan beliau ngirim juga. Ngirim itu. Pak, saya pengen tahu ini reaksi teman-teman satu fakultas saat itu, ada Pak Jokowi dan teman-teman alumni di sana. Itu apa reaksinya ketika mendengar ijazah Jokowi ini dipersoalkan oleh banyak orang, Pak? Kalau dalam posisi kami itu sebenarnya ya apa ya, kami ini Pak, kemarin itu juga saya kebetulan ketemu sama Profesor Markus namanya, ahli pidana di UGM, yang ngobrol-ngobrol, Pak, kenapa tidak menunjukkan ijazahnya itu aja selesai gitu kan. Jawaban beliau adalah jadi ijazah, KRS, KTP, kemudian KHS, transkrip gitu. Itu tuh bagian data pribadi, privasi itu. Jadi kalau mau dibuka itu ya tergantung pribadinya mengizinkan atau tidak. Kalau nggak diizinkan ya memang nggak boleh. Itu ya terus bagaimana? Apa kita mau memaksa oleh Pak Jokowi buka gitu? Nggak bisa. UGM pun nggak akan berani membuka karena itu privasi itu. Tanpa izinnya Pak Jokowi juga nggak dibolehkan. Itu. Ini kemarin karena saya juga ketemu sama Profesor Wening, Wakil Rektor 1 UGM. Beliau juga memberi keterangan seperti itu. Tapi kalau dibilang adakah data itu, ada. Pasti. Ada, dan waktu dinyatakan kalau gitu kita gugat sampai ke pengadilan ya.
UGM juga menyatakan siap, silahkan mau digugat di mana saja, mau nasional maupun internasional. Tapi kalau misalnya kita nunjukkan buktinya, nggak bisa karena itu privasi kan. Benar. Sepakat kalau itu.